kasih banyak Mbak Dewi untuk kesempatannya pada malam hari ini. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang pada malam hari ini menyempatkan untuk hadir pada acara webinar kami, di mana pada malam hari ini kita akan membahas topik penipuan yang sering dialami oleh pemilik kos gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk topik malam hari ini juga merupakan topik yang yang sering Rizka dapatkan dari owner-owner yang pernah saya temui sebelumnya. Nah, sebelum kita ke materi, mungkin Rizka ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rizka. Bisa dipanggil Rizka atau Feby juga boleh. Nah, kemudian saya merupakan tim business development dari Mami Kos, di mana Rizka membantu para owner kos untuk mengelola properti kos mereka di program Singgah Sini dan Apik. Nah, untuk materi malam hari ini merupakan materi mungkin bisa berasal dari real case yang dialami oleh owner-owner yang sudah pernah saya temui sebelumnya. Baik, mungkin langsung saja kita ke materinya. Nah, apa sih contoh-contoh kasus penipuan yang perlu diwaspadai oleh pemilik kos? Nah, jadi di sini Bapak Ibu, contohnya itu yang pertama ada modus penipuan online. Nah, untuk modus penipuan online ini, biasanya itu penipu ini dia modusnya mengirimkan bukti transfer palsu. Nah, nanti kita bahas lebih detailnya di belakang. Kemudian yang kedua itu ada penipuan dan pencurian barang kos. Nah, ini juga Bapak Ibu, biasanya kalau untuk modus penipuan ini, entah itu dia terjadi di internal kosnya, entah si tenan mencuri barang tenan yang lainnya, atau bisa juga dari luar, dari orang luar yang mencuri barang di kos-kosan Bapak Ibu gitu ya. Nah, kemudian ini ada salah satu materi atau contoh kasus yang udah kami rangkum dari tim Mami Kos. Jadi ini kejadiannya di Semarang. Pengusaha kos-kosan di Semarang tertipu bukti transfer palsu. Nah, jadi untuk kasus transfer palsu ini mungkin merupakan kasus penipuan yang sering banget terjadi oleh pemilik kos. Bukan cuma di Semarang ya Bapak Ibu, tapi terutama di daerah Jakarta. Kebetulan Rizka juga membantu untuk owner-owner yang di daerah Jakarta. Nah, biasanya modusnya ini si calon tenan ini atau calon penyewa ini pura-pura bertanya kos-kosan ke owner atau pura-pura ingin menyewa. Nah, biasanya mereka modusnya udah oke gitu ya, udah tertarik mau nyewa, kemudian langsung nanya nomor rekening ke owner, kemudian mereka transfer uang sewa gitu. Kira-kira seperti itu modusnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kok bisa gitu loh, kok bisa sih di zaman yang zaman sekarang, di zaman yang serba mudah kita bisa cek harusnya, tapi masih ada saja owner yang tertipu gitu ya. Dan kok bisa juga gitu loh, ada kasus penipuan bukti transfer palsu. Gimana tuh cara penipu buat bikin bukti transfer palsunya. Nah, jadi Bapak Ibu yang pertama untuk si penipu ini membuat bukti transfer palsu itu sangatlah mudah di zaman yang sekarang. Karena sudah banyak sekali aplikasi edit foto, atau mereka juga bisa edit di Photoshop, dan lain-lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa sih owner masih banyak banget gitu ya, yang tertipu di zaman sekarang gitu loh. Nah, yang pertama, karena terlalu mudah percaya. Nah, jadi kebanyakan ya Bapak Ibu dari cerita owner-owner yang pernah saya temuin sebelumnya, kenapa akhirnya mereka bisa tertipu gitu ya, dengan kasus bukti transfer palsu ini. Biasanya mereka mudah percaya karena mereka belum terlalu aware dengan kasus seperti ini gitu, dan mereka juga nggak ngecek dulu. Yang kedua, mereka tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu, jadi mereka udah langsung percaya aja. Nah, jadi supaya kita nggak tertipu dengan modus seperti ini, baiknya kalau misalkan ada yang tanya kos-kosan gitu ya, dan mereka mengirimkan bukti transfer, baiknya kita cek dulu nih Bapak Ibu di mutasi rekening kita, dan pastikan uang tersebut benar-benar sudah masuk gitu. Jadi jangan mudah percaya dulu. Nah, kemudian yang berikutnya, biasanya kalau
sudah yang tadi tuh bukti transfer palsu, biasanya modus yang kedua yang dilakukan oleh penipu ini adalah minta dikembalikan uang transfer dengan alibi, dengan alasan, oh maaf Bapak Ibu itu uang ya yang saya transfer kelebihan gitu ya, atau alasannya maaf Bapak Ibu saya jadinya nggak jadi nyewa kos karena mungkin alasannya bisa ternyata saya tidak jadi dimutasi ke daerah Jakarta gitu ya. Nah biasanya alasan-alasannya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah mungkin ini ada salah satu contoh lah bukti chat gitu bahwa si penipu ini pura-pura uang yang mereka transfer itu lebih, jadi mereka minta ditransfer balik oleh owner. Jadi kita perlu hati-hati ya Bapak Ibu. Lagi-lagi gimana sih caranya supaya kita bisa terhindar gitu dari modus seperti ini. Yang pertama, jangan mudah percaya yang tadi, karena idealnya kalau misalkan orang mencari kos-kosan itu pasti mereka ingin tahu dulu dong kondisi realnya seperti apa gitu ya di kos-kosan. Pasti mereka ingin survei dulu, ingin ngecek dulu nih apakah fasilitas yang ada di foto dengan kondisi aslinya apakah sama dan apakah lokasinya sudah sesuai kriteria yang mereka cari. Pastinya normalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau tanya-tanya kosan gitu ya, kita jangan langsung terus mereka tiba-tiba oke Ibu saya udah oke nih mau sewa di tempat Ibu, kira-kira saya bisa transfer ke rekening yang mana ya gitu ya. Nah baiknya kita hati-hati Bapak Ibu karena pasti orang kalau mau nyewa kos pasti mereka ingin survei dulu dan lain-lain. Nah kemudian yang kedua itu kita cek mutasi rekening terlebih dahulu. Nah sekarang kan zamannya udah ada m-banking ya Bapak Ibu. Biasanya owner-owner yang tertipu ini biasanya mereka nggak ngecek dulu di mutasi rekening atau mereka memang nggak punya m-banking, jadi agak susah juga kalau mereka harus ke bank dulu gitu ya, harus print mutasi rekening, jadi agak repot. Jadi supaya kita lebih mudah juga untuk melakukan pengecekan, mungkin kita bisa pakai m-banking gitu ya, jadi seperti itu. Nah kemudian berikutnya selain penipuan online, ada juga modus-modus penipuan lainnya Bapak Ibu. Penipuan dan pencurian barang kos yang terjadi di internal kos ataupun dari orang luar atau eksternal. Nah, modus-modus apa sih yang sering terjadi di internal kos? Entah itu penipuan dari tenan kosnya sendiri gitu ya, atau dari tenan mencuri barang tenan lainnya. Yang pertama itu ada anak kos tukang ghosting. Nah, ini juga paling banyak nih owner-owner yang cerita ke Rizka gitu ya, banyak banget nih tenan yang dia nggak bisa bayar, terus akhirnya kabur gitu ya. Nah, terus gimana nih solusinya supaya kita bisa terhindar gitu ya dari anak kos tukang ghosting ini? Nah, mungkin Rizka sedikit cerita juga nih, ada juga case di mana si tenan ini nggak bisa bayar kos selama 3 bulan. Terus ownernya bilang, terus saya tanya sama ibunya, kenapa nggak dikeluarin aja Bu, kan itu hak ibu juga gitu loh. Nah terus ibunya alasan, tapi kan saya sistem kos-kosan saya ini sistem kekeluargaan Bariska, saya juga kasihan karena dia kerjaannya dipecat kemarin pandemi, jadi nggak ada penghasilan gitu. Nah akhirnya malah ibunya yang boncos karena ditinggal kabur oleh anak kosannya ini. Terus gimana sih supaya kita terhindar gitu loh dari anak kos tukang ghosting ini? Mungkin yang pertama kita bisa menerapkan yang namanya sistem deposit Bapak Ibu. Nah, jadi pentingnya deposit ini, jadi kalau misalkan nanti tenan nggak bisa bayar uang sewa, nah kita bisa potong dari depositnya. Atau yang kedua kita bisa juga terapkan sistem denda jika telat bayar uang sewa. Nah, jadi kita kasih keringanan waktu, misalkan uang depositnya 500.000 gitu ya, kita kasih keringanan waktu 5 hari gitu ya, misalkan Bapak Ibu mau nerapin per hari dendanya 100.000 atau 50.000, itu tergantung kebijakan dari Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada pencurian oleh penghuni kos. Nah, biasanya ini juga paling banyak juga terjadi nih, entah itu si tenan mencuri barang tenan yang lainnya, atau si tenan mencuri barang yang ada di kos-kosan. Nah, biasanya kalau tenan yang mencuri barang teman-teman kosan yang lain nih, biasanya yang paling banyak nih makanan. Nah, banyak sekali nih owner yang cerita ada tenan sering komplain bahwa makanan mereka dicuri oleh tenan yang lainnya. Terus gimana nih supaya kita
bisa mengatasi masalah seperti ini. Mungkin kita bisa meningkatkan keamanan kos-kosan gitu ya. Mungkin di area dapur kita pasang CCTV supaya bisa lebih mudah juga kita memantau situasi kos, dan kita bisa juga mencari tahu siapa pelakunya. Atau kita juga bisa kasih peringatan juga ke tenan supaya mereka kasih label gitu ya untuk makanan punya mereka gitu, supaya nggak ketukar atau nggak mungkin mereka salah ambil dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga pencurian barang kosan ini dari si tenan mencuri barang yang ada di kos-kosan. Nah, ada juga case Bapak Ibu di daerah Jakarta Barat juga, di mana si tenan ini mungkin ini case kejadian yang cukup jarang, cuman pernah terjadi di daerah Jakarta Barat. Jadi si tenan ini mencuri mesin yang ada di dalam AC. Nah, jadi pada saat dia keluar itu ownernya nggak tahu tuh, karena kan kalau AC kan nggak kelihatan tuh dari luarnya nggak kelihatan lah ya. Nah, ternyata pada saat tenan baru masuk ke dalam kamar, kemudian nyalain AC, ternyata AC-nya rusak. Nah, kemudian si owner panggil teknisi, ternyata pas ketika teknisi ngecek gitu ya, ngebongkar AC-nya, ternyata mesinnya udah nggak ada gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh pernah juga gitu kejadian, kalau owner nyebutnya dengan sebutan mafia kos lah. Bahkan ada lagi nih Bapak Ibu, mafia kos yang lebih parah lagi gitu ya. Nah, kita mungkin perlu lebih hati-hati. Kasus penghuni menipu penghuni yang lainnya gitu ya, dengan modus pada saat itu investasi. Nah, jadi ini kejadian mungkin 2 tahun lalu, sekitar tahun 2020, ini owner cerita sama saya. Mungkin ini di kos-kosannya yang agak kos-kosan yang eksklusif. Nah, si pencuri ini mungkin, penipu ini mungkin dia tahu gitu ya, bahwa di penghuni di kosan ini mungkin orang-orang yang ada lah uangnya gitu ya buat ditipu. Nah, jadi gimana sih cara si penghuni ini melakukan penipuan ke teman-teman yang lainnya, teman-teman penghuni yang lainnya. Jadi dia ngejalin trust dulu nih Bapak Ibu ke teman-temannya. Dia ngejalin trust ke tenan-tenan yang lain dan juga si penjaga kos. Jadi dia kalau setiap kumpul dia sering traktir nih teman-temannya. Entah itu dia beliin pizza, beliin makanan ke penjaga maupun ke teman-teman kos-kosannya. Nah, jadi dari teman-teman kosannya pun, oh kok dia ini ya penghasilannya oke ya, sering traktir, orangnya baik juga. Terus dari situ teman-temannya nanya kerja apa. Terus si penipu ini cerita kalau dia ikut sejenis investasi dan lain-lain. Akhirnya singkat cerita teman-temannya join lah melalui si penipu ini, kemudian ketika teman-temannya udah nyetor uang lah ke si penipu ini, akhirnya si penipu ini keluar dari kos-kosan. Nah, kasus-kasus ini pernah terjadi, jadi bingung juga kan owner minta pertanggungjawabnya ke siapa gitu ya. Nah, kemudian gimana sih solusinya supaya kita bisa terhindar gitu loh dari kasus-kasus penipuan seperti ini. Mungkin kita bisa juga terapin di peraturan kos-kosan kita gitu ya. Mungkin kita bisa kasih peringatan juga di awal pada saat tenan melakukan check-in bahwa berhati-hati apabila terjadi kasus penipuan di luar pengetahuan dari pemilik kos-kosan gitu ya. Nah, kemudian juga selain penipuan di internal atau yang terjadi di lingkungan kos-kosan, ada juga modus-modus penipuan yang terjadi dari eksternal atau dari orang luar. Nah, biasanya modus ini tuh modusnya itu sering terjadi di ini real case juga di daerah Jakarta Barat, di mana ada sekelompok maling yang pura-pura melihat kos, pura-pura mau nyewa kos gitu ya. Padahal mereka nih mau nyuri motor atau nyuri barang-barang lain yang ada di kos-kosan. Nah, biasanya ini dilakukan 2 orang biasanya yang sering terjadi itu. Kemudian gimana sih caranya supaya kita terhindar gitu ya dari modus penipuan seperti ini. Mungkin yang pertama kita bisa meningkatkan lagi keamanan kos. Contohnya kita bisa pasang CCTV atau juga kita kasih peringatan ke tenan untuk melakukan kunci ganda di motornya, atau bisa juga kita kasih akses gerbang pagar ke tenan. Jadi kalau misalkan mereka keluar atau masuk, gerbang kos harus
langsung dikunci lagi. Atau bisa juga kita pakai jasa security atau satpam gitu ya, kalau mau lebih aman lagi. Kira-kira seperti itu. Untuk kasus-kasus yang mungkin sering terjadi di lokasi kos-kosan. Nah, kemudian gimana sih tipsnya untuk mencegah tindak kejahatan sejenis ini terjadi di kos-kosan ibu, bapak dan ibu? Yang pertama itu tentunya kita jangan mudah percaya apabila ada yang mau nanya tentang kos-kosan seperti tadi tuh supaya tidak terjadi lagi tuh kasus penipuan bukti transfer palsu gitu ya. Jadi kita tanya dulu nih ke calon tenan, mereka dapat informasi kos dari mana gitu ya. Kemudian yang kedua, apabila calon tenan mau nanya kos-kosan gitu ya, mau nanya kos-kosan tapi mereka belum melakukan survei atau tiba-tiba udah langsung oke, terus udah mau langsung transfer. Nah, ini kita perlu curigai nih Bapak Ibu, karena yang seperti tadi Rizka bilang, biasanya kan kalau orang mau nyari kos-kosan, idealnya mereka pasti mau survei dulu dong, mau ngecek dulu detail kamar dan fasilitasnya seperti apa, lokasinya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan mudah percaya dengan bukti transfer, karena untuk bukti transfer ini kan sangat mudah sekali di zaman sekarang untuk dipalsukan, karena sudah banyak banget aplikasi-aplikasi edit foto, atau bisa juga diedit dari Photoshop dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi baiknya kita cross-check dulu nih di mutasi rekening kita, pastikan bahwa uang itu sudah benar-benar masuk ke rekening kita gitu. Nah, kemudian yang keempat, tingkatkan pengamanan kos dengan penjagaan yang ketat. Nah, mungkin kita bisa juga pasang CCTV atau tidak memberikan sembarang akses ke semua orang, atau bisa juga kita berikan duplikat kunci gerbang ke tenan kos-kosan kita. Jadi kalau misalkan mereka keluar masuk itu wajib dikunci lagi pagernya gitu. Yang terakhir itu perketat aturan kos. Nah, jadi aturan kos ini sangat penting juga nih Bapak Ibu. Karena kenapa? Kalau misalkan nanti untuk dari cerita Bapak Ibu yang owner kos yang udah saya temuin sebelumnya, banyak juga tuh kos-kosan yang mungkin nggak ada aturannya. Contohnya juga pernah ada yang pas keluar kos-kosan dia bawa semua barang-barang kos, kayak misalkan itu Mbak Rizka bantal saya sampai spray-spraynya tuh dibawa sama si penghuni sebelumnya gitu. Nah, karena kan kita nggak ada pengecekan juga gitu loh. Jadi bingung juga mau nyari siapa. Jadi baiknya kita terapkan aturan juga nih Bapak Ibu di kos-kosan kita. Misalkan nanti kalau mereka sebelum check out, kita bisa melakukan pengecekan kamar dulu nih, melakukan pengecekan kamar, apakah ada kerusakan atau ada kehilangan. Nah, kalau misalkan ada kerusakan atau kehilangan, mungkin kita bisa potong tuh dari deposit mereka, seperti itu. Nah, jadi apabila di kos-kosan Bapak Ibu belum ada aturan, mungkin bisa dibuatkan aturan, atau kalau yang sudah ada aturan, mungkin diperketat lagi gitu aturannya, supaya kita bisa terhindar dari tindak penipuan ataupun kejahatan kos-kosan sejenis ini gitu. Nah, kemudian ada tips lain juga nih dari Rizka. Mungkin Bapak Ibu supaya bisa menghindari juga modus-modus kejahatan seperti itu, bisa juga melakukan transaksinya melalui Mamikos. Kenapa lewat Mamikos? Karena transaksi lewat Mamikos itu aman, mudah, dan juga cepat gitu. Nah, ini poin-poinnya mungkin bisa Rizka jelasin di slide berikutnya. Nah, kenapa transaksi lewat Mamikos itu mudah? Karena yang pertama, terima pengajuan sewa yang cepat dan mudah. Nah, jadi kalau transaksinya lewat Mamikos, Bapak Ibu, si penyewa ini hanya butuh waktu 5 menit saja untuk melakukan pengajuan sewa. Jadi bisa lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien juga gitu. Nah, kemudian yang kedua, mudah amati laporan keuangan. Nah, jadi di fitur Mamikos ini untuk laporan keuangannya itu sudah berbentuk format digital. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek kapanpun dan dimanapun gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kemudahan kelola tagihan. Nah, jadi di aplikasi Mamikos itu kita ada fitur pengingat otomatis kepada si penyewa gitu ya. Jadi mereka nanti akan diingatkan juga gitu dari fitur ini untuk tanggal pembayaran sewa gitu. Nah, kemudian
amannya transaksi KOS lewat Mamikos. Nah, kenapa transaksi melalui Mamikos itu aman? Karena yang pertama, deteksi penipuan. Jadi di aplikasi Mamikos itu kita bisa mendeteksi nih Bapak Ibu untuk penyewa yang abal-abal. Jadi kita bisa terhindar tuh dari kasus penipuan yang seperti tadi, kasus transfer palsu atau salah transfer dan lain-lain gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pencairan dana yang cepat gitu. Nah, jadi untuk apa namanya, dana masuk ke rekening Bapak Ibu itu hanya membutuhkan waktu 1 kali 24 jam setelah penyewa melakukan check-in. Atau apabila penyewa melakukan check-in belum melakukan check-in, maka dananya itu masuk ke rekening Ibu 7 hari setelah tanggal check-in. Jadi seperti itu. Nah, mungkin berikutnya apabila Bapak Ibu juga masih bingung gitu ya, gimana sih cara mengelola properti cost itu supaya lebih efektif dan efisien. Nah, kami dari Mamikos juga ada program lain nih Bapak Ibu, namanya program Singgah Sini dan Apik. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa nanti konsultasi ke tim kami gitu ya, gimana sih cara mengelola properti cost itu supaya kita bisa terhindar juga nih dari kasus-kasus seperti ini gitu. Nah, mungkin nanti untuk informasi lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa koordinasi langsung ke Mbak Dewi. Nah, mungkin sekian dari saya. Berikutnya mungkin nanti kita ada sesi sharing dan tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke Mbak Dewi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rizka.